Mas, aku mau minta tips and trick nih buat model-model yang ingin jalan di Jack. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini aku lagi ada di kamar ibu kosnya anak-anak. Di kamar ibu kosnya anak-anak Indonesia Next Top Mountain. Jangan lupa dinyalain ya Mbak Ozi. Penghiburan karena hari ini aku lagi sakit. Jadi hari ini aku mau syuting challenge untuk episode 17. Ini skripnya, ada aku dan Mas Panca hari ini. Pengen tahu suruhnya kayak gimana? Ikutin terus ya. Hidup model itu adalah nasi kotak, karena nasi kotak adalah hidup gitu. Kalau kalian nggak makan nasi kotak, kalian nggak makan. Hai guys, jadi kita lagi di tengah-tengah syuting INTM sama Mas Panca. Hai. Jadi Mas Panca ini tuh dia yang dulu pertama kali ngelatih aku buat jalan di catwalk, dan semua latihannya dia itu sangat berguna waktu aku London Fashion Week. Jadi dasar-dasarnya tuh dari beliau gitu. Oh gitu ya? Aduh. Gitu Mas, aku tuh inget banget dulu kayak Mas Panca ngajarin kayak jalan lututnya jangan ditekuk gitu. Aku diteriakin, kamu jalan apa kuda gitu. Aku inget banget, aku dulu Oh, gitu pernah, ya, iya, Mas Panca pernah, Gani kamu jalan jangan kayak kuda, karena aku jalannya kayak gitu. Gitu. Dan ternyata memang di luar, di international modeling catwalk itu memang jalan bahu nggak boleh gerak, pinggang nggak boleh gerak, dan memang kaki tuh harus lurus. Jadi terima kasih yang banyak buat dia, karena kalau nggak diajarin Mas Panca kayaknya aku nggak bisa masuk London Fashion Week gitu. Enggak, tapi memang dasarnya kamu udah ada bakat atau udah melihat kan, maksudnya secara look ya memang kamu kan nggak tinggi banget Ya, bener. cukup gitulah tingginya untuk apa tuh, Dia bawa kelapa, mau salah fokus. jadi waktu itu ngelihat kayaknya kamu kan termasuk model yang ya Pendek. bukan pendek ya, masa petit ya, tapi bukan petit juga. Kamu ini berapa? 171, 72. 171, 172. Sebenarnya itu cukup gitu ya. Cuma waktu itu karena mungkin jalan masih belum tahu kira-kira jalannya gimana sih gitu. Jadinya pada waktu itu sih aku ngelihat bahwa ini ada potensi banget. Secara look itu kayak mukanya keras tapi cewek gitu. Terus tinggal upgrade jalannya aja, dan kamu memang ada kekurangan kan ya? Iya. Kaki kamu terlalu aku gitu, kayak gini. Nah, jadi Mas Panca tuh yang pertama kali nemuin kalau aku jalan tuh kayak pinguin. Jadi kakinya gini, terus aku diajarin jalan silang. Iya. Itu sama Mas Panca. Iya, supaya waktu itu orang nggak notice banget nih sama jalannya kamu yang begini kan. Bener. Jadi pokoknya Masih inget sama Mas Panca? inget aku. Sebenarnya kalau udah kita memang udah begini posisinya kakinya, itu kan nggak bisa kita rubah lagi untuk masuk ke dalam gini ya. Betul, Terus betul. gimana caranya ya waktu itu? Oh iya, aku bilang coba kamu sekarang jalannya disilang gitu. Ternyata waktu kamu jalannya disilang, jadi justru lebih bagus walaupun silangnya nggak terlalu keluar banget. Jadi kamu jadi kayak jalannya kesannya kayaknya lurus. Gitu ya? Bener. Maksudnya gitu, benar ya? Mas, aku mau minta tips and trick nih buat model-model yang ingin jalan di JFW. Gimana? Harus apa? Yang paling pertama kalian harus tahu dulu itu kamu benar-benar passionnya sebagai model. Terus kedua, kamu bisa cari referensi. Misalkan ya, ini yang tren model tuh yang tahun ini seperti kayak apa sih? Terus dari itu lihat juga referensi JV yang sebelumnya. Harus up to date. Ya harus up to date. Terus secara tinggi memang kita ada minimalnya ya, di Indonesia tuh 172, 173 gitu ada minimal. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan kalau ada yang tingginya 171 tapi sesuatu gitu. Iya, kayak Gani gini kan sesuatu banget. Jadi orang notice gitu. Kadang-kadang kalau model yang nggak berapa tinggi pun tapi punya sesuatu, orang udah lupa sama tingginya gitu. Berarti tetap yang tingginya 171 tetap boleh coba ya? Boleh, 171 boleh coba. Terus proporsi juga harus. Proporsi itu tidak hanya dari badan aja ya, tapi dari look juga gitu. Memang kalau model rata-rata harus matanya sesuatu. Terus udah gitu rahang pipinya juga mesti sesuatu.
Terus lehernya juga mesti tinggi. Terus udah gitu bahu nggak boleh terlalu lebar sekali, harus pas-pasan. Pinggang harus kecil. Kaki harus porsinya lebih panjang daripada badan. Tangan panjang, itu bukan maksud tangan panjang ya, tapi tangan harus kelihatan panjang. Terus yang paling terakhir adalah look. Nah ini look kan kadang-kadang orang suka berpikiran gini loh, gue nggak cukup cantik untuk bisa jadi model. Karena untuk runway model itu completely berbeda sama untuk model photoshoot atau komersial. Photoshoot lah kita bilang ya. Kalau di runway itu bahasanya apa ya? Lo nggak usah harus cantik juga, lo punya sesuatu, lo unik, lo bisa membawakan baju itu tuh kayak jadi keren, jadi bagus, jadi sesuatu. Itu menurut aku udah bisa jadi model. Selain memang harus jalan. Kalau jalan itu kan kita bisa training ya. Tapi kalau look itu yang agak susah. Kadang-kadang walaupun cantik, tapi dia ternyata looknya nggak cocok untuk di runway ya. Belum. Iya belum. Satu lagi nih Mas, banyak yang bilang katanya Mas Fajar suka jahat gitu. Karena soalnya kalau JFW suka kayak turun 10 kilo, turun 6 kilo. Kenapa sih Mas model itu harus kurus? Ini yang suka dipertanyain orang-orang nih, kenapa model itu harus kurus gitu? Nah, memang sekarang zamannya kan udah lebih diversity ya. Betul. Memang ada beberapa model yang jalan, sekarang ada model yang oversize, yang ukurannya L gitu. Itu memang udah zamannya sekarang seperti kayak gitu. Tapi mungkin kalau aku lihat balik lagi, mereka jalan hanya untuk, bukan hanya untuk, maksudnya di show para desainer-desainer gitu. Tertentu, misalkan kayak di luar negeri jalan buat si Versace atau jalan buat si siapa, mereka milih model-model yang oversize yang mana. Tapi karena di JFW ada juga jalan yang jalan oversize itu ada beberapa di sana, tapi mereka milih sendiri kira-kira siapa. Tapi kita welcome, silakan. Tapi kalau untuk yang di JFW sendiri kan ini Fashion Week dan desainernya banyak, kan desainernya semua rata-rata senangnya yang kurus-kurus gitu. Kenapa aku suruh kurus? Karena menurut aku nih kalau ngelihat model ya, misalkan kayak contoh lah Gani dulu kan. Coba Gani kamu turun 3 kilo, aku udah ngebayang itu kalau kamu turun 3 kilo tuh kamu ini kurus, ini jadi kecil, ini jadi keren waktu lagi jalan gitu. Karena zaman tuh kan tiap hari kan berubah-berubah kan. Di sana makin seneng, sekarang makin seneng banyak kayak model kurus-kurus begitu juga cowok gitu. Jadi aku kayak kemarin ada peristiwa tuh kan, kamu bisa nggak turun 10 kilo gitu? Aku keluar dari mulut aku aja gitu. Terus mereka kan kaget kan, akhirnya dia bilang bisa. Ya udah kalau kamu bisa ke JFW. Nah aku bisa sampai kayak ngelihatnya, anak kalau turun 10 kilo ada sesuatu deh. Ininya tuh jadi tangannya kecil. Iya, jadi ada reasonnya. Kalau sampai aku bisa ngomong kayak gitu, berarti dia akan jadi sesuatu, nanti akan akan dilihat sama orang di JFW. Sebenarnya bagus juga sih buat si modelnya sendiri. Which is terbukti kan waktu sama Gani atau sama model-model yang lain waktu lagi kurus. Dan ini berlaku juga sama model yang udah senior loh. Jadi misalkan nggak bisa lah harus kecilin gitu. Kecilin bisa nggak kecilin gitu. Terus udah gitu ada beberapa yang model yang misalkan kayak baru, ya coba kecilin deh. Bilang sorry aku harus suruh kamu ngecilin tuh karena kamu punya potensi. Ini sebenarnya bukan kepentingan buat aku juga, buat potensi dia sendiri untuk karirnya kan. Itu sih. Gitu guys, jadi kalau disuruh kecil itu bukan berarti semata-mata untuk kepentingan show-nya, tapi untuk kepentingan kalian juga. Mas Panca punya YouTube channel juga kan? Ada. Nah, kalian juga harus nonton YouTube channel Mas Panca. Yeah, Conversations with Panca Mahfud. Tuh, biar makin banyak belajar tentang modeling gitu. Karena aku tuh banyak banget dapat pertanyaan, Kak aku pengen jadi model, tapi cuma gitu doang gitu. Yeah. Jadi aku sendiri juga bingung ngejelasinnya gimana sih harus jadi model seperti apa yang diterima di industri. Nah, sekarang ada orang industrinya yang pegang JFW gitu. Enggak yang megang JFW juga. Maksudnya gini, maksudnya bukan yang megang JFW gimana ya Mas? Maksudnya tuh kalau kamu dipegang sama Mas Panca, kamu adalah model internasional, titik. Oh gitu ya? Menurut aku gitu. Aduh. Menurut aku gitu. Gitu ya? Karena aku belajar basic dari Mas Panca. Oke. Gitu. Thank you loh. Aku ya thank you Mas. Oke, nanti sampai di lain waktu lagi. Dadah.